Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari pembuatan video presentasi ini untuk memenuhi tugas di mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan dengan dosen pengampuh Ibu Eka Merdekawati, Eskom, SE, MAK. Perkenalkan, saya atas nama Maya Alfira dengan NIM 105731 119920 dari kelas Akuntansi 20F, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi, langsung saja teman-teman untuk menyimak video presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian saya pada perusahaan PT Antam Tbk. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait pengenalan singkat atau profil perusahaan dari PT Antam Tbk. Nah, PT Aneka Tambang Tbk atau singkatannya dari Antam merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, proses manufaktur, dan pemasaran barang tambang dan logam di bawah badan usaha milik negara atau yang biasa kita sebut dengan BUMN. Nah, PT Antam memulai kegiatan usaha perseorangan sejak tahun 1968 dan telah melakukan kegiatan CSR-nya sejak tahun 2005. Nah, suatu komitmen usaha PT Antam Tbk untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak terkait dengan masyarakat dimanapun PT Antam Tbk berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan dengan menjunjung tinggi prinsip usaha yang baik, keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan. Adapun lokasi dari perusahaan PT Antam Tbk yaitu kantor pusatnya berlokasi di Jakarta, Indonesia. PT Antam Tbk merupakan perusahaan pertambangan dan logam Indonesia sebagai hasil dari penggabungan beberapa perusahaan negara yang bergerak di bidang pertambangan. Adapun alamatnya yang berlokasi di Sulawesi Selatan, di mana kantor perwakilan dari PT Antam Tbk itu di Jalan Dotrandus Ratulangi nomor 60 Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, jenis perusahaan pada PT Antam Tbk melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Nah, selanjutnya strategi perusahaan pada PT Antam Tbk yaitu pada dasarnya tujuan PT Antam adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui penurunan biaya seiring dengan usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Strategi perusahaan adalah tetap berfokus pada bisnis inti perusahaan. Pembangunan kekuatan perusahaan menjadi dasar untuk menjamin profitabilitas yang bersifat jangka panjang. Nah, melalui maksimalisasi output produksi, perusahaan dapat meningkatkan pendapatannya serta menurunkan tingkat biaya. PT Antam Tbk itu sendiri memiliki visi dan misi untuk tahun 2030. Nah, adapun visinya yaitu menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Nah, selanjutnya misi dari perusahaan Tbk Antam itu sendiri untuk tahun 2030 yaitu yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian masyarakat di sekitar wilayah. Yang ketiga, menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah perusahaan melalui praktek-praktek industri terbaik dan operasional yang unggul. Yang keempat,
mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Nah, pada penelitian saya di sini, saya mengambil sampel materi dengan judul Lingkungan Hidup dan Kerangka CSR dengan Sustainable Development. Nah, untuk memecahkan masalah bagaimana upaya PT Antam Tbk dalam lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih itu lingkungan hidup. Lingkungan atau yang biasa disebut dengan environment dianggap lebih luas daripada istilah lingkungan hidup atau life environment. Hal-hal atau segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia sebagai pribadi atau di dalam proses pergaulan hidup biasanya disebut dengan lingkungan hidup menurut Soe Martono 1996. Nah, tujuan akhir dari kegiatan dari ekonomi juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Selanjutnya, apa sih itu sustainable development? Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Nah, prinsip utama pembangunan berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan. Nah, apa sih itu program CSR atau Corporate Social Responsibility? Nah, Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab, program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kepada stakeholder dan pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk masyarakat. Nah, kegiatan CSR ini bisa mencakup banyak bidang seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun program CSR dalam PT Antam itu sendiri mencakup 3 bidang. Yang pertama bidang ekonomi, yang kedua bidang sosial, dan yang ketiga bidang lingkungan. Dalam bidang ekonomi, sebagai perusahaan pertambangan dan pengelolaan mineral terkemuka, kegiatan operasi Antam yang terintegrasi bertujuan menciptakan nilai bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan pencapaian nilai dan kinerja ekonomi perusahaan yang menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial yang semakin terpola. Nah, bentuk tanggung jawab perusahaan di bidang ekonomi ditunjukkan dengan berkontribusi secara aktif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat melalui program kemitraan atau PK. Nah, Antam juga memaparkan kontribusi perusahaan terhadap negara melalui pembayaran pajak, royalti, dan dividen. Adapun di dalam bidang sosial, tanggung jawab Antam di bidang sosial diwujudkan dengan dalam program pengembangan masyarakat atau Community Development Kondef dan Bina Lingkungan. Nah, kegiatan pengembangan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui pemberian beasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, serta kegiatan sosial yang mengarah pada bantuan masyarakat, misalnya pembangunan infrastruktur dan pembagian sembako. Nah, kegiatan tanggung jawab di bidang Kondef dan Bina Lingkungan ini dilakukan secara terus-menerus dan merata di seluruh wilayah operasi Antam. Selanjutnya pada bidang lingkungan, PT Antam mewujudkan komitmen pada pelestarian lingkungan dengan melakukan penutupan tambang sesuai dengan peraturan. Nah, kegiatan pemulihan lingkungan pasca tambang disesuaikan dengan tata ruang dan telah berjalan dengan baik. Selain mempertahankan proses kunci dalam pengelolaan lingkungan dengan penerapan sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 1401, Antam Pongkor berhasil meraih prestasi Proper Hijau. Nah, di mana Proper Hijau merupakan sertifikasi kedua di bawah Proper Emas yang terbilang istimewa untuk didapatkan oleh perusahaan di bidang pertambangan. Karena berarti berhasil menerapkan pengelolaan lingkungan melebihi peraturan yang telah ditetapkan dan mengimplementasikan program CSR dengan baik. Berikut pembangunan berkelanjutan perusahaan pada PT Antam Tbk.
Pada dasarnya, tujuan PT Antam Tbk melakukan Corporate Social Responsibility atau CSR adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, pembangunan kekuatan perusahaan menjadi dasar untuk profitabilitas yang bersifat jangka panjang. PT Antam berusaha untuk mempertahankan pertumbuhannya melalui proyek-proyek pengembangan yang solid, strategis, akuisisi, serta peningkatan kualitas dan nilai cadangan. Melalui peningkatan perolehan pendapatan, dapat dipastikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban mendanai pertumbuhan masa depan, serta memberikan imbal hasil bagi pemegang saham melalui pembayaran dividen. Selanjutnya, bagaimana sih implementasi CSR di perusahaan Antam itu sendiri? Nah, ada 4 poin yang dapat saya paparkan sebagai implementasi CSR di PT Antam. Yang pertama, pemberian bantuan modal perusahaan. Nah, pemberian bantuan modal usaha dikhususkan pada masyarakat sekitar agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Yang kedua, pembinaan bagi mitra-mitra yang bekerja sama dengan PT Antam akan diberikan pembinaan serta pelatihan sesuai dengan standar yang telah diberlakukan. Yang ketiga, program BUMN peduli. Nah, di sini yang keempat, pemberian bantuan di bidang penyediaan sarana dan prasarana umum, penyediaan pendidikan dan pelatihan kesehatan, sarana ibadah dan kegiatan keagamaan, pelestarian alam, bantuan bencana alam, dan pelestarian budaya. Selanjutnya, manfaat penerapan CSR pada PT Antam Tbk. Yang pertama, sarana perusahaan dalam berkontribusi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan lebih baik, terutama untuk masyarakat sekitar. Nah, karena adanya program PT Antam dalam menjalankan usaha CSR-nya, yaitu membantu para UMKM dengan memberikan bantuan modal kepada para pengusaha kecil yang memiliki kendala akan modal dalam menjalankan usahanya. Nah, PT Antam sendiri memiliki tujuan melakukan program ini adalah salah satu upayanya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan yang berada di Indonesia. Yang kedua, membangun kepercayaan antar masyarakat dan perusahaan untuk menjamin kelancaran operasional perusahaan. Karena adanya bantuan sarana dan prasarana baik untuk fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, keagamaan, bahkan hingga pelestarian alam. Hal itu sangat berdampak dan bermanfaat sekali untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil. Yang ketiga, sarana mendapatkan izin lokal beroperasinya perusahaan. Yang keempat, membentuk reputasi atau citra perusahaan menjadi lebih baik. Yang kelima, investasi baru untuk menjamin kesinambungan bisnis perusahaan. Hal itu sangat dirasakan sekali pada mitra yang bergabung pada PT Antam melalui program capacity buildingnya, di mana PT Antam melakukan seminar-seminar mengenai bisnis, bagaimana dalam menjalankan bisnis, ide-ide bisnis bagaimana yang baik untuk dipasarkan, dan masih banyak lagi. Nah, hal ini bertujuan agar para mitra tidak hanya terus bersandar kepada bantuan yang diberikan oleh perusahaan secara terus-menerus. Namun, PT Antam sendiri mengharapkan para mitra mampu berkreativitas dan mandiri dalam menjalankan usahanya. Yang keenam, sarana bagi perusahaan untuk memenuhi sasaran-sasaran usahanya. Dengan yang pertama, tenaga kerja, yang kedua, bahan baku, yang ketiga, pangsa pasar baru. Selanjutnya, adapun saran yang dapat saya berikan untuk PT Antam sendiri, yaitu Antam harus memperhatikan limbah hasil pertambangan. Walaupun program-program CSR-nya sudah sangat baik dan sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak, tetapi PT Antam sendiri kurang memperhatikan limbah yang dibuangnya ke aliran sungai. Karena di Kabupaten Sarolangun sendiri yang terdapat di daerah Jambi terdapat limbah sungai besar dan 95 anak sungai yang tercemar akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan. Nah, hal itu berdampak kepada masyarakat sekitar, munculnya penyakit saluran pernapasan, diare, alergi kulit, dan lain-lain. Seharusnya PT Antam mengetahui bagaimana pengolahan limbah yang baik dan benar tanpa harus mencemari lingkungan dan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Adapun kesimpulan PT Aneka Tambang Tbk atau yang biasa disebut dengan Antam merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, proses manufaktur dan pemasaran barang tambang dan logam di bawah Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disebut dengan BUMN. Nah, PT Antam memulai kegiatan usaha perseroannya sejak tahun 1968 dan telah melakukan kegiatan CCR sejak tahun 2005. PT Antam sendiri memiliki kebijakan yang berisi mengenai strategi-strategi dalam melaksanakan program kemitraan sebagai upaya peningkatan ekonomi lokal. Nah, strategi-strategi lain yang dilakukan PT Antam dalam penerapan CCR-nya yaitu ada bantuan modal dan pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat sekitar. Di samping itu, berbagai dampak positif seperti adanya bantuan modal tersebut, ada pula dampak negatif yang dihasilkan oleh PT Antam seperti kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pelaksanaan pertambangan PT Antam tersebut. Nah, tetapi program PT Antam dalam menjalankan usahanya itu sendiri dalam melakukan CCR sudah sangat baik dalam program-programnya, dapat dijadikan contoh oleh perusahaan lain, bahkan lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.